Tetapi sebelumnya kita bersama-sama mendengarkan arahan atau pedoman dari para saudara-saudara segenap pengurus MBJ yang hadir dan juga segenap pengurus atau satgas dari Malang Raya Dr. Siva yang saya hormati, dan juga satgas MBJ Sukun yang saya banggakan. Sebelumnya atas nama, sehingga kita tetap optimis bersama-sama menjadi bagian daripada manusia atau warga yang ingin menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama warga NU khususnya, sehingga bersama-sama dengan pemerintah. Salawatullah, salam rahmat dan salam tak lupa semoga selalu dicurahkan berkat baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu dekat pada satgas MBJ Sukun yang sudah betul melakukan kegiatan walaupun seberapapun besar yang ditulis sekali ini jangan sampai mengurangi semangat, justru harus ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena khairun nas tanfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu manusia yang selalu memberikan manfaat terhadap sesama dimanapun dan sesuai dengan kondisinya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Nah, kebetulan katanya ini adalah pencegahan pandemi COVID-19. Tentu jangan lupa ini juga diprioritaskan kaitannya dengan dari MBJ NU Sukun. Tapi sebelumnya belum dilanjutkan langsung pengarahan dari tim Satgas Malang Raya. Tadi belum dibuka dengan ada yang mengeluarkan sampai September, ya. Jadi kita tidak tahu, makanya jangan kecil hati, yang MBJ Sukun tetap semangat, jadi tidak ada kata terlambat, ya. Dan saya yakin tadi seperti disampaikan bahwa memang sebelumnya sudah banyak giatnya, tapi giat paling sering apa? Nyemprot-nyemprot, ya. Ini saya kira sudah paling aktif, semua masjid, musola, bahkan tempat ibadah lain ya juga disemprot. Itu bagusnya semangatnya di situ, ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa yang paling penting setelah kita sekarang ketemu dengan masalah seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana kita ini tahu mana yang benar, mana yang nggak benar terkait dengan informasi masalah COVID ini, ya. Sehingga makanya dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, ya, yang rodok-rodok kedokteran titik, tapi ya nggak banyak-banyak, ya. Yang penting materi ini harapannya kalau jenengan sudah tahu langkah yang paling simpel, yang paling sedikit bisa dikasih diperbuat itu adalah getok tular ke keluarganya di rumah, ya, seperti itu. Apalagi syukur-syukur nanti jenengan bisa datang di suatu yang mungkin sekarang udah nggak boleh pengajian umum, ya, mungkin kecil-kecil perkumpulan atau ibu-ibu mungkin yang punya grup arisan atau grup apa. Nanti kalau ketemu ada yang share bahwa keluarga nggak benar, jenengan bisa mengklarifikasi. Virus itu masuknya dari mana? Jadi virus itu tidak tiba-tiba melayang-layang di udara, ya, terus masuk ke tubuh kita, ya. Tapi masuknya jalurnya ya lewat ini, selaput mata dan juga daerah mulut hidung, seperti itu. Ya. Ini penyebarannya, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, watuk-watuk, pilek, wahim, ya. Kemudian percikannya ini jangan dibayangkan percikannya itu terlihat loh, ya. Bisa juga tidak terlihat seperti itu. Karena kan ini virus partikelnya itu kecil, Pak, tidak kasat mata seperti itu. Jadi kalau ini masuk melewati mata, hidung, mulut orang yang sehat, ya, maka tinggal dilihat masanya sampai dia itu kemudian menjadi sakit itu adalah 14 hari. Masuk masjid disemprot dulu, kan, seperti itu, ya. Jadi kira-kira yang sudah habis mendengarkan pemahaman dari saya itu kira-kira ya ngerti. Oh, ya virusnya nempel di badan kita, kan, ya enggak loh, seperti itu. Itu adalah supaya pesannya aman, gitu, ya. Padahal yang saya itu cukup di tangan kita, cuci tangan aja cukup sebelum masuk masjid, misalnya
sudah virusnya mati. Seperti itu. Oke. Nah ini kemudian kita ratakan ya, ratakan satu ya ini. Kemudian kita gosok punggung tangan, oke. Punggung tangan kanan kiri, oke. Setelah itu sela-sela jari, ya. Setelah itu kunci, nih ya. Kunci ini ruas-ruas jari. Setelah itu jempol, oke. Diputar ke arah dalam dan terakhir kuku, nih. Seperti itu ya, diputar ke arah jarum jam. Ini cuci tangan 6 langkah, ya. Dan harapannya kalau membersihkannya seperti itu, semua bagian tangan ini sudah bebas dari kuman. Rokok tadi itu memang tidak dibahas. Tapi begini, yang terjadi kasus yang ada di masyarakat itu bisa berinteraksi atau mungkin mereka jaga malam dan sebagainya. Dan tadi disampaikan juga bahwa virus itu tidak mengudara perjalanannya itu, apa penyebarannya. Ini orang-orang yang merokok itu kan asapnya itu kan mengudara itu. Walaupun nanti jaraknya katakanlah 3 meter atau 4 meter, atau bahkan kita ke pasar kita tidak terhindari itu asap rokok itu. Nah, itu apakah bisa juga katakanlah yang merokok itu juga terkena virus virus corona itu, apakah juga bisa asap menularnya gitu? Iya, mengudara itu apa juga asap rokok itu bisa menular. Seperti itu ya. Itu yang kita alami, yang kita tahu sendiri adalah untuk kami, misalnya saya ini dokter penyakit dalam, saya bagian endoskopi, kerja saya teropong lambung. Jadi mau tidak mau kan orangnya mangap loh, karena teropong lambung itu kan lewat mulut. Nah, itu kami juga sudah ada panduan bahwa kalau mau mengerjakan itu saya ya harus pakai baju teropong itu dengan berbagai macam ini. Nah, kemudian dilihat kenapa kan virusnya kalau dari perjalanannya tadi, apakah dia lewat bisa menular lewat situ. Ternyata yang dikhawatirkan adalah pekerjaan yang langsung berdekatan dengan saluran nafas. Takutnya pada saat kita memasukkan alat itu ada tetap droplet lagi yang keluar. Jadi bukan asapnya Pak, seperti itu ya. Jadi sampai sekarang masih dikatakan bahwa yang menular itu adalah dari droplet. Lah, masalahnya droplet itu ya atau percikan itu tidak harus kasat mata. Buktinya tadi saya tunjukkan bahwa bicara ngomong ya tanpa masker 5 menit itu juga virusnya yang menyebar banyak Pak gitu. Nah kan artinya barangkali di saat kita ngomong ini walaupun tidak ada ludah-ludah yang menyemprot. Sebetulnya sesuai dengan protapnya itu apakah kemudian harus isolasi mandiri di rumah atau kemudian kelurahan ataupun wilayah itu menyediakan tempat karantina, atau artinya ini yang sesuai protapnya yang seperti apa? Apakah kemudian isolasi di rumah itu kan nanti seandainya ini kemudian positif itu kan otomatis keluarga itu juga sudah kena. Nah ini kemarin di salah satu kelurahan itu kan masih debat kusir, artinya ini harus kelurahan menyediakan tempat karantina sendiri atau kemudian pemerintah dia menyediakan tempat khusus untuk orang-orang yang terduga kemungkinan COVID. Contohnya misalnya harus datang dari luar negeri seperti itu memang disediakan karantina, jadi tempat khusus seperti itu loh Pak, tempat khusus dan terpantau lah. Yang dikatakan self isolation atau isolasi mandiri itu sebetulnya lebih kepada diri kita sendiri, lebih yang di rumah itu seperti itu. Tetapi kalau memang sudah positif ya, baiknya sekarang itu adalah diletakkan di suatu tempat karantina. Masalahnya kan sekarang nggak semua menyediakan. Saya nggak tahu kalau di Pemkot, maksudnya Malang kota ini saya tidak tahu rumah karantinanya mana. Kalau kabupaten saya tahu ada Rusunawa itu di Kepanjen itu seperti itu ya. Nah ada safe house seperti itu. Nah kalau di Malang ini saya kurang tahu Pak Setiaji menyediakan di mana untuk ini tempatnya. Nah sehingga makanya yang bisa diberlakukan mungkin ya kita diisolasi mandiri di rumah. Tapi memang betul dengan konsekuensi tadi bahwa kalau memang dia itu awalnya PDP atau ODP kemudian dilakukan pemeriksaan sudah positif swabnya, kan berarti dia kasus konfirmasi. Ya tidak hanya dia, yang sak rumah semua yang juga. Jadi seperti influenza atau kita sudah punya antibodi kemudian dia seperti cacar, jadi kita nggak akan kena lagi atau seperti itu. Ya. Karena ini kan berkaitan dengan perlindungan. Ya.
sudah pernah dinyatakan sembuh, tapi kemudian masuk lagi positif corona. Kemudian di Wuhan sendiri juga ada. Dan hari ini tadi mau jenengan browsing bahwa Pak Menteri Budi Karya, Pak BKS ya, hari ini dinyatakan positif COVID lagi. Padahal kemarin sudah pengumuman yang buka pesawat dan lain-lain itu untuk kembali bisa melanjutkan ini transportasi. Pagi ini dikatakan bahwa masuk lagi karena positif COVID lagi. Nah, apakah itu bisa dia menyebabkan kekebalan yang istilahnya kekebalan yang alami ya, artinya nggak akan kena lagi atau masih bisa reinfeksi? Terus terang kita tidak tahu. Karena ini virus baru gitu. Jadi virusnya benar-benar baru dengan berbagai macam tipe atau bahasanya kedokteran itu strain ya. Kalau misalnya virus-virus itu ada yang bilang katanya virus di sini dengan virus di Wuhan beda, dengan virus di Eropa beda ya. Ini semua masih dalam tahap penelitian. Nah, apapun itu, yang penting kita bisa kita lakukan ya, kita bentengi diri kita, ya kita jaga diri kita dan keluarga. Kita mulai belajar pola hidup sehat. Insya Allah, maksudnya di balik pandemi yang seperti ini kita jadi gak bisa kok nggak bisa kumpul-kumpul dan sebagainya. Mudah-mudahan harapannya, hikmahnya kita ke depan